وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah melanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang insyaallah malam hari ini kita masih pada bab sabar, yang mana kita sampai pada hadis ke-8 insyaallah dalam pembahasan malam hari ini. Hadis ke-8 di dalam bab sabar mengabarkan kepada kita tentang berita gembira yang Allah berikan bagi mereka yang sedang bersedih. Allah berikan ujian berupa meninggalnya orang yang disayanginya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran bagi orang yang bersabar ketika orang terkasih atau orang tersayangnya itu meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma li'abdi al-mu'mini indi jazaa'un, tidak ada balasan. Mani abdi al-mu'min indi jazaun, tidak ada balasan atau ganjaran yang lebih layak bagi hambaku yang beriman di sisiku. Artinya yang lebih layak menurut Allah, yang lebih layak di sisi Allah itu tidak ada ganjaran yang lebih baik di sisi Allah bagi hambanya yang mukmin. Ketika kapan? Idza qabadtu safiyahu, ketika aku mengambil orang tersayangnya. Idza qabadtu safiyahu. Safi, makna safi itu adalah al-habib al-musaffa. Al-habib al-musaffa itu maknanya adalah orang yang paling dicintai, orang yang paling disayangi. Nah, ketika orang yang paling disayangi, orang yang paling dicintai itu aku ambil, kata Allah. Aku ambil, ini Allah Subhanahu wa taala berkalam dalam hadis qudsi ini. Ketika aku ambil orang tersayang dari hambaku yang mukmin ini, kemudian dia bersabar, min ahli dunya, orang terkasih di dunia ini, summa ihtasabahu, kemudian hambaku yang beriman ini bersabar atas apa yang terjadi, atas takdir yang dialami oleh dirinya, dia bersabar. Ihtasaba itu maknanya secara bahasa mengambil bagian gitu. Artinya mengambil bagian, mengharapkan bagian, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada balasan yang lebih sempurna bagi dia nanti di sisiku illa al-jannah, kecuali surga, kata Allah. Ini yang mengatakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, di dalam hadis qudsi ini Rasulullah menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak ada ganjaran bagi hambaku yang beriman di sisiku ketika aku mengambil orang tersayangnya dari penduduk dunia, min ahli dunia, kemudian hambaku yang beriman ini bersabar mengharapkan keridhaan di sisiku, maka balasannya tidak lain adalah surga.
Al hadits rawahul Bukhari. Nah, ini suatu berita gembira bagi mereka yang ditinggalkan orang tersayangnya, yang ditinggalkan orang terkasihnya. Mungkin seorang suami ditinggal istrinya, atau istri ditinggal suaminya, atau seorang anak ditinggal ayahnya, seorang anak ditinggal ibunya, atau ayah ibu ditinggal oleh anak yang disayanginya, mendahului untuk pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu tentunya sebagai manusia biasa bersedih, sebagaimana Nabi SAW juga menitikkan air mata kemarin ketika cucunya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula ketika seorang hamba ini secara manusiawi bersedih atas kehilangan orang yang dicintai dan terkasihnya ini ya. Tetapi yang demikian ini Allah Subhanahu wa taala berikan berita gembira. Ketika ia bersabar dan memohon balasan dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran surga. Nah, sampai di sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalnya orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, kemudian Allah balas dengan surga ini berita gembira yang pertama. Sejatinya ada berita gembira yang kedua yang tersirat di dalam hadis ini, yaitu manakala orang yang tersayangi dan orang terkasihi ini wafat dalam keadaan beriman, kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kembali nanti di akhirat. Artinya dalam hal ini orang yang terkasih, orang yang kita sayangi apabila lebih dahulu meninggal, ini mereka lebih dahulu memulai perjalanan ke akhirat. Kita tinggal menunggu gilirannya saja. Kita yang masih hidup ini masih menunggu giliran kapan Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk memulai perjalanan menuju akhirat. Nah, di sini mumpung saya ingat, saya hendak menyampaikan ada salah satu ucapan dari Al-Imam Yahya Ibnu Ma'in rahimahullah. Al-Imam Yahya Ibnu Ma'in ini sahabat karib dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, yang mana di dalam hadis kedua-duanya ini adalah pakar, dan kedua-duanya ini adalah pakar dalam ilmu rijal. Ilmu rijal terkhusus ilmu jarah wa ta'dil itu adalah ilmu tentang mengomentari perawi-perawi hadis. Nah, jadi perawi-perawi hadis yang terdahulu itu dikomentari, kalau hafalannya bagus ini perawi hafalannya bagus. Nanti ada yang perawi hafalannya jelek, itu disampaikan ini perawi hafalannya jelek. Ini perawi banyak lupanya ketika meriwayatkan. Nah, Imam Yahya bin Ma'in ini adalah seorang tokoh ahli hadis yang pakar di bidang ini, sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu selain memiliki keutamaan ilmu di bidang fikih, Imam Ahmad juga memiliki keutamaan ilmu di bidang komentar rijal, ini namanya naqdur rijal, mengomentari para perawi hadis, baik yang dia itu bagus dalam periwayatan atau dia buruk dalam periwayatan. Nah, ketika mengomentari keburukan-keburukan, ini kan tentunya kalau dalam agama ini hukumnya adalah gibah gitu. Dan yang digibahi ini perawi yang terdahulu yang dia sudah wafat gitu. Nah, akan tetapi di sini para ulama itu membenarkan ilmu rijal ini meskipun mengomentari dengan komentar yang buruk, ini termasuk gibah yang dibolehkan. Karena tujuannya itu untuk menjaga hadis Nabi SAW. Karena terpaksa harus disampaikan seorang perawi itu hafalannya tidak baik, agar orang-orang itu waspada terhadap riwayatnya. Jangan sampai nanti meriwayatkan suatu hadis atau mengambil hadis dari seorang perawi yang keliru hafalannya. Nah, disinilah kemudian ilmu rijal yang lebih spesifik lagi, ilmu jarh wa ta'dil, itu disusun oleh para ulama kita.
Nah, Imam Yahya ibnu Ma'in ketika mengajarkan ilmu ini, gitu kan, ilmu tentang mengomentari perawi-perawi hadis, Imam Yahya bin Ma'in mengatakan, inna nahnu lanatakallamu fi unasin. Kita ini sekarang ketika belajar ilmu rijal ini, ketika belajar ilmu jarh wa ta'dil, itu kita sejatinya sedang membicarakan, mengomentari kalau apa namanya, bahasa kita itu menggosipkan gitu loh. Itu bahasa ibu-ibu, menggosipkan. Tetapi yang dalam hal ini lebih tepatnya adalah mengomentari orang-orang la'allahum, yang mana mereka itu boleh jadi qad hattu rihalahum ilal jannah, yang mana orang-orang ini yang kita komentari ini boleh jadi sekarang sudah memulai perjalanannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mundu akthar min mi'atai sanah, sudah semenjak lebih dari 100 tahun yang lalu, kata Imam Yahya ibn Ma'in. Karena Imam Yahya ibn Ma'in rahimahullah, beliau tabaqatnya itu adalah generasi yang keempat. Artinya kalau generasi yang keempat itu beliau hidup di abad setelah di abad ketiga, itu setelah tahun 200-an Hijriah. Sehingga orang-orang yang dikomentari itu para tabi'in dan kemudian para atba' tabi'in, ketika ada kelemahan itu disebutkan, dikomentari. Nah, mendengar ucapannya Imam Yahya bin Ma'in seperti ini, Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim ketika mengajarkan ilmu rijal ini, kitab jarh wa ta'dil beliau itu beliau jatuhkan dan beliau menangis. Karena apa? Artinya konsekuensinya ilmu jarh wa ta'dil itu antara dua keharaman dan dua antara halal dan haram gitu. Kalau salah niat, orang itu jatuh kepada ghibah. Tetapi kalau niatnya benar, ingin menjaga hadis Nabi, itu insya Allah Allah bolehkan gitu, untuk mempelajari ilmu jarh wa ta'dil tersebut. Nah, hari itu Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim tidak sanggup untuk melanjutkan pelajaran ilmu jarh wa ta'dilnya itu, dan beliau menangis. Jadi orang-orang soleh yang dikomentari ini boleh jadi sedang menempuh perjalanannya ke surga, sementara beliau masih hidup itu belum tahu apa surga ataukah neraka. Ini ketawaduannya orang-orang soleh terdahulu. Nah, syahidnya yang saya ambil dari ucapan para ulama ini, yaitu Imam Yahya ibn Ma'in, artinya kalau kita tarik pada konteks hadis ini, pada saat Allah itu mewafatkan orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, itu artinya Allah sedang mentakdirkan orang tersayang kita ini memulai perjalanannya ke surga lebih dulu daripada kita. Maka dalam hal ini silahkan bersedih pada saat itu sebagai wujud kasih sayang yang Nabi kemarin katakan, menangisi orang yang wafat ini justru kemudian adalah bagian dari rahmat yang Allah jadikan di dalam hati seorang mukmin. Tetapi kemudian hendaknya wafatnya orang mukmin, wafatnya orang yang kita sayangi dan dia masih beriman, ini menjadikan motivasi kita untuk beramal soleh lagi. Karena yang sudah wafat ini sudah memulai perjalanannya ke surga, menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal giliran kita nanti kapan memulai perjalanan itu, maka hendaknya kita kemudian bersiap-siap untuk menyediakan bekal yang cukup untuk perjalanan yang panjang itu, perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih mengumpulkan, belum memulai perjalanan kita nanti menuju ke akhirat. Nah, cepat atau lambat gitu kan, mereka yang sudah wafat dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman, dan kita juga memohon kepada Allah agar akhir hayat kita ini husnul khotimah, wafat dalam keadaan beriman juga. Kalau kita dan orang tersayang kita ini wafat dalam keadaan beriman, itu cepat atau lambat Allah kelak akan mengumpulkan kembali nanti di surga Allah. Artinya perpisahan ini adalah perpisahan yang sementara saja. Beda halnya kalau yang wafat itu nanti keadaannya tidak beriman kepada Allah,
maka itu artinya Allah akan memisahkan selama-lamanya, karena yang satu di surga dan yang satu di neraka. Kalau ada yang wafat dalam keadaan tidak beriman. Oleh karena itu, selama orang tersayang kita ini wafat dalam keadaan beriman, tidak perlu seorang mukmin itu untuk bersedih terlalu dalam, untuk bersedih terlalu lama. Karena apa? Sejatinya perpisahan tersebut adalah perpisahan yang sementara. Sejatinya yang terjadi adalah mereka lebih dahulu memulai perjalanannya, sedangkan kita masih menunggu giliran. Maka hendaknya kita memotivasi diri kita untuk bersungguh-sungguh mengumpulkan bekal nanti untuk perjalanan yang panjang tersebut. Ini kiranya pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-8. Yang ke-9, hadis yang ke-9 yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ini tentang taun. Nanti akan kita jelaskan taun itu apa. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, Al-Imam An-Nawawi mengatakan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil taun. Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Apa itu taun? Fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allah ta'ala 'ala man yasha. Taun itu adalah azab yang Allah kirimkan bagi siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari penduduk di muka bumi ini. Faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Taun itu menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Falaisa min 'abdin yaqahu fit ta'un. Tidaklah seorang hamba yang beriman ketika dia berada di tempat yang terjadi taun, fayamkusu fi baladihi, kemudian dia tetap berdiam di negerinya, sabiran muhtasiban, dalam keadaan bersabar dan berharap pahala dari sisi Allah azza wa jalla. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah, dan dia meyakini bahwasanya tidak ada musibah yang menimpa suatu hamba kecuali musibah itu telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali hamba tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang gugur syahid di medan perang. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Baik, taun, penjelasan tentang hadis ini yang pertama, taun, apa itu taun? Taun itu kematian yang meluas. Jadi bisa disebabkan karena wabah penyakit atau kemudian tanpa adanya wabah penyakit, kematiannya itu meluas. Nanti di satu daerah ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan terjadi taun, kematian itu nanti cepat gitu kan. Sakit sebentar kemudian mati. Besoknya lagi tetangganya mati, atau dalam satu hari 5 orang mati. Dan satu hari itu bisa jadi tukang gali kubur itu menggali beberapa liang kubur itu untuk orang yang wafat di waktu tersebut. Nah, ketika ini terjadi, ini di dalam syariat Islam disebut taun. Taun itu asal katanya dari ta, ain, nun. Huruf ta, huruf ain, huruf nun. Maknanya itu tusukan. Secara bahasa artinya tusukan. Kenapa kok dikatakan taun? Tusukan yang apa? Ini tusukan yang massal. Siapa yang menusuk? Itu bangsa jin. Ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan kemudian disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, bunyi hadisnya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda,
fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un. Rasulullah bersabda, binasanya umatku itu karena sebab ta'an dan sebab ta'un. Sebab ta'an yang pertama itu karena tusukan yang nyata. Artinya apa? Perang. Yang dimaksudkan Rasulullah SAW adalah perang. Ketika terjadi fitnah peperangan dalam skala besar, maka sebagian besar umatnya Nabi Muhammad itu wafat. Nah, ini bisa saja Allah Subhanahu wa taala jadikan yang demikian. Ini dahulu sejarah pernah mencatat terjadinya pembantaian di Baghdad ketika diserang oleh tentara Mongol di Baghdad. Banjir darah ketika itu. Nah, maka ini salah satu di antara contoh yang Nabi SAW sabdakan. Jadi binasahnya umatku itu karena ta'an, satu karena tusukan. Yang kedua karena ta'un. Nah, para sahabat kemudian bertanya, qulna hadza ta'an qad arafnahu. Ta'an kita sudah mengetahuinya. Apa itu ta'an? Yaitu tusukan yang nyata dengan pedang, dengan tombak gitu kan, diserang oleh bangsa tertentu dan kemudian mati dalam skala besar. Famat ta'un, untuk ta'un apa itu wahai Rasulullah? Kami nggak tahu, baru dengar ini istilahnya gitu loh. Ta'un itu apa? Maka Nabi menjelaskan, wakhzu a'daikum minal jinni. Nabi menjelaskan di sini dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini, wakhzu a'daikum minal jinni. Wakhzu itu tusukan dengan tombak, tetapi yang nusuk adalah bangsa jin. Wakhzu a'daikum minal jinni. Wa fi kullin syahadah, dan tiap-tiap dari dua kejadian ini, kalau diserang oleh bangsa tertentu kemudian dia mati terbunuh dalam peperangan, ini pahalanya syahid. Nah, kalau mati dalam keadaan ta'un ini yang ditusuk oleh bangsa jin, ini juga matinya mati syahid. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wal Hafidz, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad ini lebih menjelaskan lagi apa itu ta'un. Nah, bedanya ta'un dengan wabah apa? Kalau wabah itu penyakit yang meluas. COVID-19 kemarin itu penyakit yang meluas. Tapi apakah itu ta'un? Belum tentu. Meskipun kematiannya itu juga meluas. Kalau dilihat kematian karena COVID-19 ini belum bisa dikategorikan kepada ta'un. Nah, untuk ta'un itu Al-Hafidz Ibnu Hajar itu sudah menyusun kitab khusus untuk mengumpulkan riwayat-riwayat tentang ta'un, baik itu hadis Nabi SAW maupun kemudian sejarah tentang terjadinya ta'un. Al-Hafidz Ibnu Hajar menceritakan ada kejadian ta'un yang terjadi di masa sebelum beliau menceritakan ada kesaksian dari salah seorang ulama ketika terjadi ta'un. Salah seorang ulama ini mengunjungi kerabatnya yang sakit ketika terjadi ta'un di negeri tersebut. Ketika mengunjungi sahabatnya yang sakit ini, keduanya ini mendengar suara dua orang berdialog gitu kan, mengatakan ini kita tusukkah yang ini, kan ada banyak orang sakit itu di tempat karantina itu. Nah, ketika banyak orang yang sakit di tempat karantina itu, ada suara yang mereka dengar, yang ini kita tusukkah? Enggak, jangan yang ini orang soleh, mudah-mudahan Allah masih memberikan manfaat kepada orang yang ini aja kita tusuk, tapi orangnya nggak ada. Nah, ini yang kemudian membenarkan sabda Nabi SAW kalau ta'un itu memang perbuatan bangsa jin. Jadi ada serangan dalam skala besar yang dilakukan oleh bangsa jin untuk membantai umat manusia di satu tempat. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak ini terjadi. Bisa saja nanti perantaranya juga dengan wabah penyakit, tetapi kematiannya itu dia lebih cepat. Nah, adapun wabah itu secara umum
wabah penyakit secara umum, ada yang sembuh, ada yang kemudian juga wafat. Nah, kalau taun ini seperti ini, kematiannya dia cepat dan kemudian tidak bisa diperhitungkan, tidak bisa diprediksi. Nah, syahidnya dari hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan berita gembira bagi mereka yang bersabar ketika taun itu terjadi. Nah, taun ini pernah terjadi di masanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu di Syam. Jadi pada saat itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu sedianya akan berkunjung ke Syam. Kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu datang jauh-jauh dari Syam itu menghentikan Sayyidina Umar ibn al-Khattab untuk jangan masuk ke Syam karena sedang terjadi taun. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan, yang di luar jangan masuk, yang sudah di dalam jangan keluar. Ini perintah Nabi, kalau terjadi taun itu yang dari luar itu jangan masuk, yang sudah di dalam itu jangan keluar. Maka ketika dikabarkan oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah terjadi taun, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengurungkan rencananya untuk masuk ke Syam. Tetapi kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Sayyidina Umar pada saat itu, ya Amirul Mukminin, atafirru min qada'illah gitu. Apakah engkau ini mau lari dari takdir Allah gitu kan? Maka Sayyidina Umar mengatakan, andai kata bukan engkau wahai Abu Ubaidah yang mengatakannya. Maksudnya apa? Sayyidina Umar itu nggak mau berdebat gitu loh dalam masalah takdir gitu. Kok ini bawa-bawa takdir gitu loh, bawa-bawa takdir. Antum mau lari dari takdir Allah gitu kan? Oh, kalau andai kata bukan kamu yang berbicara ini, tetapi engkau yang berbicara, karena Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini sahabat Nabi termasuk dari 10 yang dapat jaminan masuk surga gitu. Sayyidina Umar bin Khattab nggak mau debat sama orang soleh gitu kan. Iya, saya lari dari takdir Allah gitu kan, tetapi menuju kepada takdir Allah yang lain. Bukankah kalau seorang penggembala ini menggembalakan kambingnya itu untuk menghindari daerah gersang, membawa gembalaannya kepada daerah yang subur, itu juga takdir gitu kan. Ini ada pilihan, ini daerah gersang, ini daerah ada rerumputan yang segar. Kalau dia meyakini takdir Allah, kambingnya itu tetap makan, dibawa ke padang yang gersang juga itu takdir Allah. Tetapi padang rumput yang dia subur ini juga takdir Allah kan gitu. Jadi kalau saya bawa gembalaan saya ke padang yang subur ini juga takdir Allah gitu loh. Iya, saya lari dari takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lain. Nah, baru kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang tidak ada di rombongan pada saat itu datang. Ketika datang mengabarkan, dahulu Rasulullah pernah nyampaikan kepada saya taun itu gitu kan, ketika sedang terjadi di suatu negeri, yang ada di dalam negerinya itu jangan keluar, dan kemudian yang dari luar jangan masuk. Maka Sayyidina Umar mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Artinya pilihannya Sayyidina Umar bin Khattab untuk tidak masuk ke Syam pada saat itu dibenarkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dari luar jangan masuk, yang sudah di dalam jangan keluar. Ini yang berkenaan dengan taun. Mereka yang bersabar di dalamnya sampai kemudian itu berakhir, itu kemudian akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran sebagaimana ganjaran orang yang berperang fi sabilillah. Nah, ini keutamaan tersendiri ketika suatu taun itu turun di suatu negeri. Nah, hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-10 ini berkenaan dengan kesabaran ketika Allah Subhanahu Wa Taala menguji seseorang dengan hilangnya fungsi organ tubuhnya. Nah, dalam hal ini hadis ini menyatakan hilangnya fungsi penglihatan. Nah, sampai di sini gitu kan, hadis ini tidak menutup kemungkinan mereka-mereka yang kemudian Allah tidak izinkan salah satu atau lebih dari organ tubuhnya itu tidak berfungsi. Ini
sejatinya Allah sedang memberikan anugerah bagi orang tersebut berupa derajat yang tinggi nanti kelak di akhirat. Hadisnya bagaimana? Mari kita simak apa yang diriwayatkan dari Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa an Anasin radhiyallahu an, diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla qal, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Nah, maka untuk kesekian kalinya ini juga merupakan hadis qudsi. Jadi Allah sendiri yang mengatakan, idzabtalaitu 'abdi bihabibataihi, kalau saya, kata Allah, jika aku menguji hambaku dengan dua hal yang dicintainya, bihabibataihi, fasabara, kemudian dia bersabar, awattuhu minhuma al-jannah, maka aku ganti ujiannya itu dengan surga. Maksudnya apa? Yuridu ainaihi, habibataihi yang disebutkan dalam hadis ini dua hal yang dicintainya. Yang dimaksudkan ini adalah dua biji mata. Maksudnya apa? Orang yang Allah takdirkan dia buta, tidak bisa melihat, itu Allah uji di dunia ini, tidak bisa melihat keindahan dunia ini gitu. Maka ketika dia bersabar dengan keadaan yang demikian, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti dua pasang matanya ini dengan surga. Nah, maka hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini di dalam sahihnya Imam Bukhari mengambil kesimpulan dari hadis ini di judul babnya dengan mengatakan bab fadliman dzahaba basaruhu, bab keutamaan orang yang penglihatannya itu hilang, bab keutamaan seseorang yang penglihatannya itu hilang, Allah takdirkan penglihatannya itu hilang. Maka ini berita gembira bagi kaum muslimin, bagi orang yang beriman, kalau salah satu dari sekian organnya itu tidak berfungsi atau Allah kurangi fungsinya, maka itu sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala sedang akan menggantikan dengan kenikmatan surga. Nah, ini tentunya berita gembira agar mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan hal ini tidak berkecil hati di hadapan Allah azza wa jalla. Meskipun nanti ketika ada saja dari umat manusia ini yang dia tidak memiliki empati kepada orang yang berkekurangan seperti ini dengan menghina mereka karena hilangnya fungsi organ tubuh, jadi menghina orang buta, menghina orang cacat, seperti itu. Nah, merupakan satu bentuk kemuliaan hari ini oleh pemerintah kita. Istilahnya apa? Istilah bagi teman-teman yang anggota tubuhnya itu tidak berfungsi, itu oleh pemerintah sekarang diganti namanya bukan penyandang cacat lagi, tapi ada istilah yang lebih humanis, lebih menghormati mereka. Jadi dikatakan difabel gitu kan, atau tidak berfungsi salah satu organnya gitu. Jadi tidak lagi dikatakan sebagai kaum penyandang cacat. Ini merupakan suatu bentuk pemuliaan tersendiri, karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan anak cucu Adam ini sejak lahir di muka bumi. Nah, ini juga satu bentuk pemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka yang organ tubuhnya itu tidak berfungsi, dalam hal ini mata, dan nanti kemudian yang lain-lain gitu kan. Itu sejatinya Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan mereka. Hanya saja kemuliaannya itu ditunda oleh Allah di dunia ini. Kelak nanti akan Allah berikan ganjarannya itu di akhirat bagi mereka yang bersabar. Nah, ini yang berkenaan dengan hadis yang ke-10 tentang kesabaran ketika Allah uji dengan hilangnya fungsi organ tubuh yang ada
pada dirinya ini. Kemudian yang ke-11, ini hadis yang ke-11, hadis yang menceritakan tentang seorang wanita calon penghuni surga. Kenapa dia menjadi penghuni surga? Karena lebih memilih bersabar atas penyakit yang menimpa dirinya, meskipun penyakitnya itu nggak sembuh-sembuh gitu. Bagaimana hadisnya? Kita simak penuturan dari Al-Imam Atha ibn Abi Rabah radhiyallahu taala anhu. Al-Imam An-Nawawi meriwayatkan, wa an Atha ibni Abi Rabah, diriwayatkan dari Atha ibn Abi Rabah, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas mengatakan kepadaku. Atha bin Abi Rabah ini siapa? Atha bin Abi Rabah itu muridnya Abdullah bin Abbas dari kalangan tabi'in. Jadi Atha bin Abi Rabah ini imamnya ahli Mekah, penghulunya tabi'in di Mekah, murid utama, murid seniornya Abdullah bin Abbas di Mekah. Karena beliau ini murid senior gitu kan, tentunya dengan Abdullah ibnu Abbas, dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas ini ada kedekatan. Nah, pada saat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika sedang di Masjidil Haram di Mekah mengatakan kepada Atha, muridnya ini tadi, Atha ibn Abi Rabah mengatakan, ala urika imra'atan min ahlil jannah, kamu mau enggak saya perlihatkan kepada seorang wanita yang merupakan calon penghuni surga? Faqultu bala, iya, mana wanita calon penghuni surga itu gitu kan. Qala hadhil mar'atu sauda, ini wanita yang berkulit hitam ini, dia adalah calon penghuni surga. Kenapa kok demikian? Baru Sayyidina Abdullah bin Abbas ceritakan, atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika dulu dia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita berkulit hitam ini mengatakan kepada Nabi, inni usra'u, aku ini mengalami penyakit sorok. Sorok ini penyakitnya apa? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim dalam kitab beliau At-Tibbun Nabawi. Sorok itu ada dua jenis. Yang pertama disebabkan karena al-arwah al-khabithah. Al-arwah al-khabithah ini disebabkan karena ruh yang jelek, ruh yang buruk. Maksudnya apa? Gangguan jin. Jadi orang yang kesurupan itu jenis pertama dari sorok, orang yang sering kesurupan. Yang kedua gitu kan, al-akhlaq ar-radi'ah. Jadi satu ketercampuran yang mengganggu fungsi otaknya. Nah, yang kedua ini jenisnya itu adalah epilepsi. Jadi dalam hal ini Isya kan sudah? Belum ya? 1 menit lagi. Jadi intinya penyakit ini yang diderita oleh wanita berkulit hitam ini adalah penyakit yang tiba-tiba tidak sadarkan diri gitu loh. Ketika dia tidak sadarkan diri, auratnya itu tersingkap gitu. Ini saya sampaikan secara singkat, nanti insya Allah detailnya di pekan yang akan datang. Nah, karena dia sakit ini datang kepada Nabi, wahai Nabi, doakan aku untuk sembuh dari penyakitku ini. Nah, Nabi ngasih pilihan, kalau saya doakan kamu sembuh, tapi kalau kamu mau bersabar kamu dapat surga, pilih mana? Oh, kalau begitu aku sabar saja. Kalau begitu aku sabar. Artinya dia lebih memilih untuk sakit daripada untuk sembuh gitu loh. Karena yang sakit balasannya surga gitu. Tetapi kemudian wanita ini minta kepada Rasulullah, tapi wahai Rasulullah, ketika aku sedang tidak sadar ini, usra ini tadi, kena penyakit sora ini tadi, dalam keadaan tidak sadar, aku tersingkap, maka doakanlah kepada Allah agar auratku ini tidak terbuka. Nah, yang ini didoakan oleh Nabi dan penyakitnya tetap terus sampai dia wafat. Nah, ini merupakan keutamaan tersendiri bagi mereka yang sakit dan kemudian tidak kunjung sembuh. Itu sejatinya Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan surga bagi mereka.
Ini saja mungkin yang bisa kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini. Insya Allah nanti rincian atau lebih lanjutnya tentang hadis wanita penghuni surga ini kita akan sampaikan pada pekan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.